Sampurasun. Negara kita yang terkenal dengan keramah tamahan dan kesopan santunan sudah mengakar budaya dari zaman dahulu. Ya, terutama ini ada di masyarakat Sunda. Nah, masyarakat Sunda terkenal dengan keramah tamahannya atau disebut dengan tata krama. Ternyata itu sudah dididik dari sejak dulu ya oleh nenek moyang kita tentang tata krama ini. Setidaknya ada 8 dasar-dasar tata krama yang diterapkan oleh nenek moyang kita, sehingga kita sebagai generasi penerus ini terbawa oleh kebudayaan yang nenek moyang kita ciptakan dulu. Dasar-dasar itu menjadi fenomenal ya. Yang pertama, diatur kujujur atau diatur oleh kejujuran. Yang kita tahu bahwa kejujuran tidak datang secara langsung dari lahir gitu ya. Tapi kejujuran ini sebagai hasil dari perbuatan atau dari hasil kebiasaan diri. Jadikan kejujuran sebagai transportasi dalam kehidupan, kebenaran sebagai senjatanya, dan Tuhan sebagai tujuan utama kehidupan kita. Yang kedua, dilatih kuperi atau dilatih oleh kepedihan atau kesedihan. Dengan kesedihan kita pasti akan memahami artinya sebuah ketegaran. Tetap berdiri tegak di tengah angin yang sedang bergoncang. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan, kita tidak akan pernah merasakan kesenangan tanpa adanya penderitaan. Yang ketiga, disipuh kuripuh atau ditempa oleh penderitaan. Mudah tidak akan pernah kita rasakan tanpa adanya susah payah. Kita tidak akan pernah mengerti artinya kebahagiaan tanpa adanya penderitaan. Tapi penderitaan bukan hal yang harus ditakuti. Tapi kita harus menjalani penderitaan ini sebagai pengukur kualitas hidup kita. Seberapa berkelasnya kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang keempat, dituntun kusantun atau dituntun oleh etika. Etika adalah hal yang wajib kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Etika ini adalah ilmu hasil dari tindakan, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Kita bisa mencontohkan etika ini dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghormati, saling menghargai. Etika dalam kehidupan. Yang kelima, diasuh kulungguh atau diasuh oleh kesederhanaan. Sederhana bukan berarti miskin. Terkadang kesederhanaan bisa terasa lebih mewah dari berpoya-poya. Kesederhanaan ini menghasilkan kebahagiaan yang mendatangkan kelapangan dan keluasan hati kita dalam kehidupan kita. Yang keenam, diasuh kukanyaah atau diasuh oleh cinta kasih. Cinta kasih adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Tanpa cinta kasih, mungkin kita tidak akan bisa harmonis dengan manusia, bahkan dengan alam. Cinta kasih ini akan membawa kita kepada hal yang lebih positif gitu. Yang ketujuh, dipiara kurasa atau dipelihara oleh rasa. Rasa adalah hal yang mengawal semua aspek. Mungkin kita tidak pernah bisa merasakan asinnya garam tanpa kita merasakan asinnya garam tersebut. Tapi kita harus hati-hati dengan rasa ini, karena rasa bisa membawa kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, rasa ini tersimpan sangat dalam. Jadi, rasa ini dekat dengan kasih sayang. Yang kedelapan, dijaga ku doa atau dijaga oleh doa. Doa adalah satu-satunya hal yang bisa mengetuk pintu langit. Berdoa, didoakan, dan mendoakan itu adalah bentuk penjagaan antar manusia.
Dan itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Itulah 8 dasar-dasar jati diri Sunda. Kita sejak dulu dididik dan dibesarkan dari dasar-dasar tersebut. Dan setiap perkataan dan perbuatan orang tua tidak lepas dari makna dan manfaat yang begitu besar. Dan kita saat ini tinggal menikmati itu. Dan kita seharusnya sekarang melestarikan hal itu. Jangan sampai hal ini tergusur oleh keadaan zaman saat ini.